Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Evi Zulfiati, NIM 209241536. Saya guru kelas MI Miftahul Ulum sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Jumat 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi diagram batang yang merupakan materi kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 dengan menggunakan metode pembelajaran PPM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Subhanallahu Akbar. Yes. Oke. Sudah sarapan tadi sebelum berangkat? Sudah semua ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kira-kira ada yang tidak masuk? Siapa ya yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh iya. Oh ya, Mas Firza ya. Mas Firza tidak masuk. Kemudian Mikaila juga tidak masuk. Zafira dan juga Mbak Reva ya. Ada yang tahu kemana ini Mbak Reva nggak masuk? Sakit. Oh, ada yang sakit. Ya sudah, kita doakan semoga yang sakit lekas diberikan kesembuhan. Oke. Ya Nana, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Alif boleh maju ke depan untuk memimpin doa? Siapa berdoa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan pembiasaan kita sehari-hari, yaitu membaca surat pendek. Oke, hari ini Al-Kafirun ya. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya. Semuanya diharap berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba untuk merefreshkan pikiran kita ya. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya yaitu tepuk anak Indonesia hebat. Gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, selanjutnya sebelum nanti pelajaran kita mulai ya, Ibu akan menyampaikan beberapa kesepakatan kelas yang nantinya harus kalian lakukan ya. Yang pertama, tidak boleh ramai ketika guru menerangkan ya. Awas nih kalau ada yang ramai ya. Yang kedua, jika guru bertanya maka kalian harus menjawab. Kemudian yang ketiga,
nanti ketika ada kegiatan diskusi ya, semua anggota kelompok harus saling bekerja sama. Jangan sampai nanti kerja sendiri-sendiri ya. Semuanya harus kerja sama. Selanjutnya, kita hari ini akan mempelajari tentang diagram batang ya. Diagram batang pada semester 2. Oke. Kalian masih ingat enggak pada pertemuan sebelumnya? Kira-kira yang kita bahas apa kemarin? Tentang apa? Diagram apa? Piktogram, pinter. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang piktogram atau biasa disebut dengan apa? Diagram gambar ya. Lah, diagram gambar dan juga diagram batang nanti itu berhubungan dengan penyajian data, ya kan? Lah, sebelum data ini kita sajikan dalam bentuk diagram, hal yang pertama kita lakukan apa, anak-anak? Mencatat. Mencatat itu berarti istilahnya apa? Mengumpulkan data. Jadi data-data itu kita kumpulkan dulu ya. Setelah dikumpulkan, yang kedua diapakan? Setelah dikumpulkan diapakan? Diolah. Ya. Data setelah terkumpul baru diolah dulu. Biasanya bisa kita menggunakan tabel untuk mempermudah ya. Bisa menggunakan tabel. Setelah data diolah baru kita sajikan dalam bentuk diagram. Tadi yang kemarin sudah kita bahas tentang diagram gambar. Selanjutnya hari ini nanti kita akan membahas tentang diagram batang. Apa Ibu bertanya? Misalkan di sini siswa laki-lakinya ada berapa orang? Siswa laki-lakinya ada berapa orang di kelas ini? Ayo. Coba. Berapa? 8. Dari mana kalian tahu kalau siswa laki-lakinya 8? Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Diapakan? Dihitung. Ya, jadi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi kita hitung dulu jumlah siswa laki-lakinya, ya. Setelah dihitung, nah jadi kan cara pengumpulan datanya dengan cara dihitung. Berarti sama dengan setelah dihitung diapakan? Dicatat ya. Jadi dengan cara pencatatan langsung ya. Oke, jadi seperti itu nanti ya. Oke anak-anak. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi ini ya, nanti ada beberapa step atau tahapan yang Ibu sampaikan di sini ya. Ada nanti kita bisa menyimak video ya. Jadi nanti setelah kalian menyimak video dan PowerPoint, ya, nanti kalian akan dapat menentukan data dengan benar. Untuk yang kedua, nanti akan ada LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, dan nantinya setelah mengerjakan LKPD itu, kalian akan bisa memproyeksikan data ke dalam diagram batang dengan tepat. Nah, anak-anak, kita sekarang akan melanjutkan ke materi inti kita ya. Ibu akan memberikan sebuah video, nanti kalian akan menyimak dan juga mempelajari video itu, oke? Oke. Mencatat apa saja hewan yang ada di tubuh dan berapa informasi tentang hewan. Apa yang dicatat oleh mahasiswa disebut dengan data. Bagaimana cara siswa mengumpulkan data? Para siswa melakukan 2 metode pengumpulan data. Metode pertama adalah pencatatan langsung, yaitu siswa mengamati sendiri dan mencatat jenis hewannya. Metode kedua adalah bertanya langsung atau wawancara. Setelah kalian tadi menyimak video yang sudah Ibu sampaikan di depan, kira-kira apa yang kalian temukan di video tersebut? Apa ayo? Ada yang tahu? Mbak Anissa mungkin? Cara penyajian data. Betul sekali. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Mbak Priska. Kemudian ada lagi. Selain pengumpulan data apa? Metode pengumpulan data, betul.
Selain itu apa lagi? Kenapa? Bentuk diagram. Nah, betul sekali. Oke. Tadi Mbak Nazila menyebutkan metode pengumpulan data atau cara mengumpulkan data. Kira-kira bagaimana sih cara mengumpulkan data tersebut? Ada yang tahu? Pencatatan langsung. Nah, betul, dengan cara pencatatan langsung. Kemudian ada lagi? Bertanya atau wawancara. Selanjutnya ada apa lagi? Tes. Kemudian? Angket. Jadi ada 4 metode atau cara mengumpulkan data. Nah, sekarang kita bahas diagram batang. Ya. Salah satu cara untuk menampilkan data adalah dengan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Data yang akan diolah harus dibagi dulu ke dalam grup atau kelompok. Lalu kita hitung frekuensi masing-masing kelompok. Ya. Oke, selanjutnya adalah diagram batang. Ya, bentuk diagram batang itu ada 2 ya. Yang pertama bentuknya vertikal atau tegak. Ya, jadi seperti ini bentuknya ya. Bentuknya tegak, vertikal ke atas. Yang kedua ada yang berbentuk mendatar atau horizontal. Fungsi dari diagram batang ini untuk menampilkan data perbandingan antar kategori. Jadi untuk mempermudah pembacanya dalam menganalisis data tersebut. Ya, seperti itu. Oke. Komponen diagram batang. Nah, di dalam diagram batang itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama, nah kalian coba lihat yang paling bawah sini ya. Tulisan yang paling bawah ini adalah judul diagram. Ya, jadi di bawahnya ada judulnya. Kemudian, nah di sini ada angka dari bilangan terkecil sampai terbesar ke atas itu namanya frekuensi. Frekuensi itu apa? Jumlah datanya. Ya. Jadi frekuensi itu jumlah datanya. Jadi ada garis ke atas, terus ada angkanya itu namanya frekuensi. Kemudian yang bawah di sini lah, ini adalah grup ini namanya. Januari, Februari, Maret ini namanya grup. Ya. Kemudian, nah ini ada kayak bentuk persegi panjang. Masing-masing ini namanya data utama. Ya, jadi data utamanya. Bentuknya adalah karena diagram batang, bentuknya berupa persegi. Ya. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok ya. Ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok, pada masing-masing kelompok ya. Nanti kalian harus diskusi sama-sama ya. Semua anggota harus saling berdiskusi, nggak boleh kerja sendiri-sendiri, oke? Oke, coba kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya. Coba Ibu tanya dulu. Kelompok 1 yang mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 siap ya. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3. Oke, sudah siap. Yang terakhir kelompok 4, mana kelompok 4? Oke, jadi semua kelompok sudah siap. Oke? Untuk yang pertama, coba disiapkan alat tulisnya dulu. Ditaruh di atas meja, kemudian kemarin alat-alatnya seperti gunting, lem, pensil, dan lain-lain boleh dikeluarkan. Oke, setelah itu Ibu akan membagi LKPD dalam setiap kelompok ya. Ayo, boleh dibuka. Oke, silakan dibaca dulu. LKPD-nya. Oh, sorry. Sebentar. Sudah, perhatikan dulu. Coba perhatikan. Jadi di sini nanti kalian ya, di sini ada petunjuknya. Petunjuknya kalian baca terlebih dahulu ya. Yang pertama petunjuknya di sini adalah berkumpullah dengan teman kelompokmu lah. Kalian harus berkumpul dulu dengan kelompoknya. Yang kedua, gunting dan lem gambar dadu nanti ada di lembar yang ini ya. Ini nanti dadunya kalian potong. Setelah dipotong kemudian dilem. Dilem sehingga akan menjadi sebuah dadu ya. Setelah tadi sudah terkumpul semua datanya ya, jadi data dari pelemparan dadu,
kalian buat grafik di lembar terakhir ini ya, membuat diagram batang sesuai dengan data yang sudah kalian kumpulkan. Oke? Sebelum nanti kalian mengerjakan LKPD, kita bikin terlebih dahulu ya. Oke? Coba, mana semangatnya? Semangat, go, go, semangat, go, semangat, go, go, semangat, go. Sudah, oke. Terima kasih. Silakan mengerjakan. Ayo, gimana sudah? Digunting, ya. Boleh ya, dipasin aja nanti kan ada ini, ada, ya ini pokoknya batasnya ini aja. Digunting pas batasnya ya. Digunting pas batasnya. Enggak apa-apa digunting. Pokoknya 20 kali boleh 6, 20 bagi 6 berapa? Enggak bisa, berarti nanti ada yang 4, ada yang dan 3. Pokoknya dihitung sebanyak 20 kali nanti ya, jumlahnya 20. Oke? Sudah? Guntingnya dipaskan aja sampai enggak dipasnya garis. Oh, turun. Saya tahu masih. Tapi gimana Bang Aris? Ya, silakan dikerjakan. Selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya presentasi. Coba kelompok yang sudah selesai yang mau maju presentasi pertama siapa? Kelompok 2. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok 2. Ya, 2 orang. Coba pinjam dulu ya. Nanti kamu bacanya dari sini. Gimana? Oh, udah baca dong. Bon, yang lainnya boleh melihat ke depan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelemparan dadu kelompok kami hasilnya papeda ada 3, pempek ada 3, sate lilit ada 4, bakpianya ada 2, soto ada 5, getuk goreng ada 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Kira-kira bagaimana dari kelompok lain? Barangkali ada tanggapan dari kelompok 2 ya? Ada tanggapan? Tanggapan kok. Ada enggak? Oh ya, Mas Alif. Kenapa Mas Alif? Ada tanggapan? Tanggapan kok aku Bu. Gambar diagramnya ya. Karena tidak ada nama datanya. Oh ya, coba kita lihat lagi pada diagramnya untuk dari kelompok 2 ya. Oh iya, di sini belum ada nama datanya ya. Sedangkan diagram batang itu harus ada nama datanya. Kira-kira nama datanya apa nanti di sini? Kita tuliskan di bagian paling bawah. Nama datanya adalah data apa?
data makanan khas Nusantara dari pelemparan dadu. Jadi nanti Mbak Anissa dan teman-temannya bisa ditambah ya di sini nanti untuk nama datanya. Oke? Ada yang lain? Kalau enggak ada, beri applause untuk kelompok 2. Silakan kembali. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, dan juga hasil diskusi kalian apa sudah paham? Nah, kalau sudah paham semua, waktunya kita kuis ya. Oke, sekarang kira-kira siapa yang mau maju ke depan dulu? Ayo, siapa? Ada yang mau? Mas Adam. Ayo Mas Adam, silakan maju. Nah, ya Mas Adam, coba ini ada soal, dibaca dulu soalnya. Lomba korupsi yang bisa diikuti oleh siswa kelas 4 yaitu renang. Kita coba cek jawabannya. Betul sekali, beri tepuk tangan. Mas Adam, silakan kembali lagi. Yang lainnya ada lagi? Ayo siapa? Mas Tegar. Mas Tegar mana ya Mas Tegar? Ayo Mas Tegar, ayo masuk. Ayo maju. Nah, coba dibaca dulu soalnya. Perputaran petani bulan ini adalah sejumlah 130 gram, maka hasil dari panen tentangnya adalah Berapa jawabannya? 115. Betul sekali, beri tepuk tangan. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan tugas mandirinya. Sebenarnya apa kok ngerjakan aja nanti ya. Oke, nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nggak boleh kerjasama sama temannya. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Di sini boleh ya? Boleh. Ke depan. Nah, nanti ya dari hasil tugas mandiri kalian nanti ya, jika nanti nilai kalian di atas KKM, maka nanti akan melakukan pengayaan. Kemudian jika nanti nilainya di bawah KKM, kalian akan melaksanakan remedi, ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Oke, sebelum kita akhiri, coba Ibu mau tanya sama kalian. Yang tadi materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Coba, yang dimaksud dengan data itu apa sih? Apa itu data? Data adalah informasi atau fakta yang dicatat menggunakan angka, kata, atau gambaran. Iya, betul sekali. Jadi data itu adalah informasi yang dicatat dalam bentuk angka, kemudian bisa dalam bentuk kata-kata atau kalimat, dan juga dalam bentuk gambar. Oke, kemudian ada jenis-jenis diagram. Apa saja tadi? Yang pertama ada apa? Diagram batang. Kemudian diagram garis. Ada lagi? Diagram lingkaran. Terakhir tadi apa yang sudah dipelajari? Diagram gambar. Setelah jenis-jenis diagram, bentuknya. Nah, tadi kita belajar tentang diagram batang. Bentuk dari diagram batang tadi ada dua. Yang pertama adalah bentuknya vertikal. Yang kedua bentuknya adalah horizontal. Oke, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Seneng nggak? Kira-kira pada pembelajaran apa sih yang paling berkesan hari ini? Ketika apa? Ketika lihat film. Ada lagi? Ketika apa?
ketika mengerjakan tugas. Oke ya. Karena sebelum pembelajaran ini kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Yang mimpin doa Mas Tegar, coba ayo ke depan pimpin doanya. Siap. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, Mas Tegar boleh? Sudah ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.